Sesungguhnya kami ini debu adanya. Oleh sebab itu, hembuskan nafas-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami dibangkitkan oleh kuasa-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hidupkanlah setiap huruf yang mati. Pekerjaan Roh Kudus melimpah-limpah. Berbicaralah bagi umat-Mu, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya. Hari ini ibadah kita 2 kali. Pagi hari ini di tempat ini, nanti jam 5 sore di Galaksi Kelapan, ya. Puji Tuhan. Ada firman Tuhan di dalam Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Tema khotbah pada pagi hari ini, Ho Ekastos Adam, yang artinya Adam terakhir yang menghidupkan. Kejadian 2 ayat 7 berkata, kita sama-sama baca ayat ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bisa berkata amin? Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya minggu yang lalu sempat kepleset bahwa Roh Allah itu dihembuskan kepada Adam dan Hawa. Tetapi pada pagi hari ini saya revisi bahwa nafas hidup itu ditiupkan ke hidung Adam. Belum ada Hawa pada waktu itu. Seperti Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Hawa diciptakan dari mana? Tulang rusuk Adam. Ya, tulang rusuk Adam. Pada saat itu Adam begitu kesepian ketika diciptakan. Ya. Saya ditinggal tante ya, sudah ibadah yang kedua ini. Kemudian dia akan pulang tanggal 23 sebab papanya tanggal 22 itu ulang tahun. Lalu tanggal 22 dia menuju dermaga di di Donggala, itu perlu perjalanan sehari. Kira-kira 23, 24, 25, 26 baru datang ya. Saya begitu kesepian, tidak ada dia ya. Tante Devi memasakkan saya tetapi tidak bisa menggantikan rasa kesepian itu. Ya kan? Begitu juga dengan Adam ini. Ya, Miss Titin menghibur saya dengan kue-kue ya. Begitu juga pada waktu itu Adam, dia hidup bersama para binatang yang diciptakan oleh Allah pada hari yang ke-6. Dia yang menamai binatang-binatang itu. Dia menamai gajah, dia menamai jerapah. Tetapi Adam ini begitu kesepian. Ya, dia sangat kesepian. Lalu di dalam Kejadian 2 ayat 23 maju. Kejadian 2 ayat 23 berkata sama-sama, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dia bilang, ia ini adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Lalu ia dinamai apa? Perempuan. Bisa berkata amin? Ya, itulah sebabnya saya salut sama adik saya Pak Yudri ya. Dia walaupun istrinya sakit, dia masih setia ya. Padahal pada waktu muda dia playboy, cap cepuk ya. Playboy, cap cepuk. Tahu cap cepuk? Cap gayung ya. Tapi dia bertobat, dia setia sama istrinya. Bisa berkata amin? Nah, jadi seorang laki-laki itu begitu kesepian kalau tidak ada tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Bisa berkata amin? Itulah sebabnya kalau suatu saat Pak Ribut menikah ya, gelar karpet merah di sini. Ya, dia kesepian seperti Adam ya. Dia lebih kesepian daripada Pak Gembala ya. Karena sudah sekian lama dia ditinggalkan meninggal. Itulah sebabnya orang Yahudi bertanya, kalau seseorang ini menikah lalu istrinya meninggal, menikah lagi istrinya meninggal, nanti di sorga siapa istrinya Tuhan? Kan ditanya begitu.
Tuhan marah, kamu ini sesat. Di sorga tidak kawin mengawinkan. Bisa berkata amin. Tetapi kita hidup seperti malaikat. Ya, kalau saudara senang kepada surga yang kawin mengawin, bukan surganya Yesus ya, saudara cari surga yang lain. Lalu Kejadian 3 ayat 20, Kejadian 3 ayat 20, maju. Kejadian 3, sama-sama manusia itu, siapa manusia itu? Adam ya, memberi nama Hawa kepada istrinya. Siapa yang memberi nama? Adam. Semula Hawa itu disebut dengan perempuan. Lalu diberi nama oleh Adam Hawa. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Bisa berkata amin? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, dia tidak berpakaian. Pakaiannya adalah pakaian kemuliaan Tuhan. Begitu juga kita nanti, pakaiannya itu tidak terdiri dari pakaian kain, tetapi pakaian kemuliaan Tuhan. Pada saat Adam dan Hawa ini digoda oleh ular dan jatuh di dalam dosa, perhatikan, maka dia malu dengan ketelanjangannya itu. Kemudian dia menyemat daun ara. Daun ara ya. Di rumah Pak Ribut ada daun ara, ya, pohon ara. Disemat, dipakai sebagai pakaiannya. Lalu Allah menggantikan pakaian daun ara yang artinya pakaian kebenaran diri sendiri dengan pakaian kulit binatang. Sebelum pakaian kulit binatang itu dikenakan, maka ada salah satu, kalau dua orang, ada salah dua binatang yang disembelih dulu. Artinya pakaian yang layak bagi kita itu adalah pakaian yang ada korban darah, bisa berkata. Itulah dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa orang yang masuk surga itu pakaiannya dicelup dengan darah anak domba. Artinya apa? Selama ini kita memakai pakaian dari daun ara, pakaian kebenaran diri sendiri, pakaian filsafat, pakaian kebudayaan, pakaian sosial. Tetapi Allah berkata, pakaian yang layak bagi engkau adalah pakaian yang dicuci dengan darah anak domba. Saya ulang-ulang cerita. Kami melayani penguburan jemaat. Ya, kalau di gedung kematian di Lumajang sana ada jemaat yang mati, maka jemaat-jemaat lain itu, yang jemaat lama bertanya sama tante, engkau itu tadi berpakaian tidak? Katanya. Kalau tante jawab, ya, saya melihat dia berpakaian, maka orang itu dipositifkan masuk surga. Bisa berkata amin. Dulu saya tidak mengerti, kami tidak mengerti. Ada jemaat yang meninggal dunia, lalu ketika doa penghiburan, jemaat itu datang dalam dimensi roh, tetapi dia telanjang. Jadi semacam ada awan-awan di alat kelaminnya begitu. Tapi artinya tidak berpakaian. Pada awal-awal kami melayani, kami tidak mengerti kenapa kok ada yang telanjang, kenapa kok ada yang berpakaian. Pada waktu almarhum Toto, kami doa penghiburan di sini, Mas Sutik, dia melihat Toto itu berpakaian. Puji Tuhan, Pak Sutik sempat dipakai Tuhan untuk melihat pakaiannya almarhum Toto. Artinya pakaian itu adalah pakaian yang dicuci oleh darah anak domba. Pakaian yang telah ditebus oleh pekerjaan salib Kristus. Engkau harus menjaga pakaian. Lalu saya searching di Alkitab, apa sih artinya pakaian? Ternyata pakaian itu adalah pakaian kebenaran, yaitu hidup benar di dalam Yesus Kristus. Bisa berkata amin. Nah, pada waktu itu Adam dan Hawa hidup di dalam hadirat Tuhan ketika menggunakan pakaian kemuliaan itu. Artinya apa? Ketika hidup kita itu dengan pakaian kemuliaan atau dengan pakaian yang dicuci oleh darah anak domba Allah,
Berarti kita hidup walaupun di muka bumi, walaupun di Taman Eden, kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Artinya apa? Kalau kita hidup di dalam hadirat Tuhan, maka ketika kita berdoa, ketika kita berhubungan dengan Allah itu ada perkenanan. Maka makan dan minummu, sakit penyakitmu, persoalanmu itu, ketika engkau berpakaian, pakaian kebenaran itu ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Tadi pagi Pak Sugeng kesaksian sama saya, di mana hari Kamis dia tidak punya uang, hanya 60.000. Setiap minggu dia harus membeli aqua, membeli, karena tante tidak ada, dia membeli LPG, kebutuhan dapur. Lalu dia cerita sama saya, dia berdoa menirukan saya. Dia bilang, Tuhan, aku tidak punya uang. Tuhan tolonglah aku, sebab aku akan beli aqua untuk melayani. Saya akan beli ini, supaya kehidupan pastori itu bisa jalan. Amin. Setelah amin, ada orang telepon dia. Dan kemarin dia pergi sama Nyo ini. Dia terapi dan seterusnya. Sehingga dia mendapatkan uang yang cukup besar. Berkata amin. Karena dia hidup di portal atau hidup di dalam hadirat. Dia cerita lagi dulu pada waktu selesai pelepasan, itu ada roh jahat yang mengikuti dia, yang saya kasih nama Bariman itu. Dia sering datang. Bahkan Pak Sugeng ini ketika tinggal di rumahnya Pak Wimba sering tidur di depan pintu. Dia cerita sama saya, dia kadang-kadang bisa melihat roh jahat. Gitu. Tetapi ketika dia dibaptis, diputuskan ikatan kuasa kegelapan, dimeteraikan atau disegel dengan kuasa Roh Kudus, dia cerita sama saya sekarang tidak bisa melihat lagi. Dan Bariman itu tidak pernah menemui saya lagi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Artinya dia tinggal hidup berpakaian yang baru, yaitu pakaian yang dicuci oleh darah anak domba Allah, sehingga hubungan dengan kuasa kegelapan terlepas. Segala kebutuhanmu ketika engkau sampaikan kepada Tuhan, Tuhan Maha mendengar, menjawab, dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya 17 tahun melayani. Dari minggu ke minggu saya hidup dalam pergumulan. Tetapi sampai hari ini, saya masih berdiri tegak di hadirat Tuhan. Bukan karena kekuatan finansial, tetapi karena hidup dengan pakaian kebenaran. Saya berkata amin. Ini bisa Bapak Ibu Saudara teladani. Ya, saya juga terkadang heran. Kenapa ketika saya berdoa untuk orang yang tokonya sepi atau apa, jika Tuhan berkenan maka Tuhan itu mendengar dan tokonya langsung normal, warungnya langsung normal. Itu semua karena saya dalam melayani Tuhan itu mencoba mencelup pakaian saya tiap-tiap hari dengan kuasa darah anak domba. Saya berdosa tiap-tiap hari, tetapi tiap-tiap hari saya selalu mencuci pakaian saya dengan darah anak domba Allah. Artinya selalu hidup dalam pengampunan. Ada ayat yang berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Kata kelimpahan ini diterjemahkan oleh gereja-gereja materialistis dengan kata kelimpahan ekonomi. Tetapi ketika kita baca ayat seterusnya, gembala yang baik menyerahkan nyawa. Artinya hidup dalam kelimpahan itu adalah hidup dalam pengampunan setiap hari. Saudara kami, pakaianmu dicuci dengan darah anak domba Allah. Tetapi bukan berarti dimanfaatkan. Karena Tuhan menebus, kita bebas melakukan dosa dan kesalahan. Karena Tuhan Maha mengampuni, kita bebas tidak mengendalikan diri. Firman Allah berkata, lakukanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Jangan main-main. Karena tidak mungkin engkau menyalibkan Yesus untuk yang kedua kali. Dan di dalam Filipi 4 ayat 19, ketika engkau hidup dalam hadirat Tuhan, Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 19, sama-sama ayat ini, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan, yang kenceng,
memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Tuhan. Siapa yang merasa minggu hari ini ekonominya dipelihara oleh Tuhan, angkat tangan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita ke gereja bukan tujuan mencari berkat, tetapi kita ke gereja karena sudah diberkati, sehingga kita mengucap syukur untuk seminggu yang sudah lewat. Saya berkata amin. Bagi yang tidak diberkati, tolong koreksi diri ya. Tolong koreksi diri. Hidup di dalam Yesus pasti diberkati. Yang pertama-tama berkat damai sejahtera, yaitu ketenangan. Ingat bahwa Hawa itu dihadirkan kepada Adam untuk menggantikan kesepiannya dia dan untuk menggantikan komunitas Adam dengan para hewan. Artinya setiap hari Adam pada waktu itu dia bergaul dengan binatang-binatang yang diciptakan Tuhan. Tetapi binatang-binatang itu tidak sepadan dengan dia. Lalu Tuhan ambil tulang rusuknya, dia ciptakan Hawa. Ibu-ibu, perhatikan. Engkau dinikahi, engkau diciptakan oleh Allah agar Adam hatinya senang. Bisa berkata amin. Nah, coba koreksi. Apakah engkau tipe-tipe perempuan penindas? Firman Tuhan berkata, posisi perempuan dalam ayat ini adalah penolong. Tetapi perempuan akhir zaman itu penodong. Ya kan? Penodong. Cobalah, saya sama tante beberapa tahun lalu saya sempat ancam dia. Karena dia ini terlalu overprotective ya. Sehingga di dapur dikasih CCTV, di kamar. Tadi malam ini kamar dikasih CCTV, saya kan diintip-intip tidur, tak cabut saudara ya. Orang ajar dia ngintip-ngintip saya tidur ya kan. Di ruang tamu dikasih CCTV, di halaman dikasih CCTV ya kan. Dia pantau terus. Anaknya sudah mandi atau belum, tiap pagi dia mesti bertengkar sama anaknya. Cepat mandi, cepat mandi. Cepat mandi, cepat mandi. Saya tiap pagi disuguhi sama tante itu pertengkaran dengan anak. Sehingga pagi-pagi saya tidak damai sejahtera, saudara. Sumpah. Nanti kalau sayurnya salah, dia ngomel lagi. Belum disapu, ngomel lagi. Ya, namanya anak-anak. Artinya, kesimpulannya, istri saya itu mendatangkan kesumpekan dalam hidup saya. Ya, saya salah pakai baju, orang Manado dia. Pakaianmu itu sudah sering dipakai, beli yang baru. Ya, itu kok no kan, saya bilang begitu kan. Suruh beli, suruh tampil dengan fashion yang bagus. Terus akhirnya yang duduk orang, kamu itu tak nikahi agar aku bahagia. Tapi dari pagi sampai sore, kamu itu nyocot terus. Ya kan? Kamu nyocot terus. Ya namanya perempuan. Tapi itu membuat saya tidak bahagia. Tolong dikurangi. Anak-anak itu jangan dikontrol tiap pagi. Biarin aja. Dia mau bangun, mau tidak, biarin. Dia mau bolos, mau tidak, biarin. Biar dia belajar tanggung jawab. Akhirnya dicoba. Ya, raja bangunnya kesiangan, langsung nggak sekolah. Enak kan? Besok coba bangun pagi. Supaya mama tidak wek, saya bilang ya. Ya, saya terima kasih anak saya Bening ini bangun paling rajin. Pagi-pagi dia tata rambutnya ya. Lalu dia berangkat sekolah. Lalu akhirnya tante menyadari ya. Sekarang tidak terlalu banyak komentar. Biar itu tidak bagus, biar itu tidak baik, dia diam. Sehingga rumah tangga kami ada ketenangan. Saya berkata amin. Nah, mak-mak yang agak-agak nyocot beli plester pulang gereja ini ya, dikurangi. Ya. Suaminya kalau tidak kasih belanja jangan terlalu didoakan ya. Itulah sebabnya lebih mulia apabila seorang perempuan juga bekerja supaya dia punya uang sendiri. Kalau papa mamamu, saudara kandungmu minta bantuan, keadaan suamimu pas-pasan, kamu bisa menolong dengan uangmu sendiri. Ya, tempo-tempo keuangan suami ini pas-pasan untuk kehidupan ekonomi. Itulah sebabnya emak-emak ini harus bekerja. Ya, apakah itu jual apa saja ya, keripik, ya, jual makanan dan sebagainya. Bisa berkata amin supaya kehidupan ekonomi keluargamu itu saling menopang. Puji Tuhan, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Tuhan. Ya, teman saya tiap hari dia cari bambu. Saya tanya, untuk apa bambu ini? Jual online. Loh, ternyata ini yang beli bambu ini ada di Kalimantan buat layangan. Orang Papua juga beli buat busur. Di sana kan jarang bambu ya. Ternyata saya tanya, omsetmu berapa jualan bambu seperti ini? Ya, enggak mati 2 juta. Bambu satu penggal dijual 50.000 ya. Padahal bambu satu potong, satu pohon di sini ini paling 20.000 ya. Untungnya luar biasa ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara harus kreatif di dalam membangun ekonomi keluarga. Bisa berkata amin. Kita di era modern ini tidak perlu buka toko dalam konteks tertentu. Hanya perlu buka gudang ya untuk stok. Bapak Ibu Saudara daripada main game bisa jualan sesuatu. Nah, skala pasar kita itu minimal Indonesia. Kalau sehari ada orang belanja beberapa item, Bapak Ibu Saudara melebihi penghasilannya daripada membuka toko atau usaha yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara harus cerdas. Bapak Ibu Saudara harus pinter, karena orang yang beribadah itu sama dengan orang kuliah, bisa berkata amin. Ya, tiap minggu Bapak Ibu Saudara mungkin terima setengah SKS, 1 SKS ya. Materinya materi sorga, sehingga orang yang beribadah itu selalu dibedakan dengan orang yang tidak beribadah, bisa berkata amin. Kemudian kedewasaan mental, kedewasaan moral itu jauh lebih baik daripada orang dunia. Orang yang beribadah itu orang yang tidak suka menjelek-jelekkan orang lain. Orang yang beribadah itu orang yang hatinya kuat. Walaupun jatuh dia bangun lagi, ya. Dia tidak cengeng. Dia seorang pejuang. Dia bukan seorang pemabuk. Dia seorang satu istri, satu suami. Dia seorang yang tidak berjudi. Dia seorang yang bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Itu orang ibadah. Kalau engkau beribadah tetapi kemudian tidak melakukan hal-hal seperti itu, ini yang salah ibadahnya, atau engkau karakternya tidak mau dibentuk. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang berkumpul di tempat ini harus berubah, harus bermetamorfosis, harus berubah dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu, harus berproses. Jangan jalan di tempat stagnan, harus maju, baik itu secara intelektual, secara kedewasaan rohani, dan secara ekonomi, bisa berkata amin. Kalau engkau terkena tenung santet guna-guna mantra-mantra yang mengganggu ekonomimu, mengganggu rumah tanggamu, bukankah gereja kita dibekali oleh kuasa yang heran? Sehingga tidak ada alasan yang hadir pada pagi hari ini terpuruk ekonominya, bisa berkata amin. Ya, tidak ada alasan. Oleh sebab itu mari kita koreksi diri. 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45, agak panjang khotbah ini. Seperti sama-sama ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yesus pernah berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi orang yang hidup di dalam Yesus, rohmu yang mati itu dihidupkan. Ketika rohmu yang mati itu dihidupkan, engkau punya keberanian untuk melayani Tuhan. Yang kedua, ketika rohmu itu dihidupkan, engkau bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Yang ketiga, ketika rohmu itu dihidupkan, hubungan rumah tanggamu menjadi baik. Yang selanjutnya, ketika rohmu yang dihidupkan, apa saja yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Gereja yang sehat, semuanya mengalami progresif, pertumbuhan yang terus menerus. Oleh sebab itu, saya bangga gereja ini terus bertumbuh ya. Bukan hanya jumlah, tetapi kedewasaan dan kematangan. Baik itu secara psikologi, secara sosial, juga secara ekonomi. Saya berkata amin. Psikologi itu kejiwaan, sosial itu hubungan masyarakat ya. Saya senang jemaah di tempat ini, kalaupun ada yang bertengkar dapat diselesaikan dengan indah. Lebih bagus lagi tidak usah bertengkar. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil
dagang sehingga damai sejahtera hubungan antar jemaat itu sehat. Antar jemaat jangan utang-utangan. Kalau utang suruh pergi ke bank. Ini jadi masalah. Ya, jangan utang-utangan. Yang suka utang diajari bekerja keras. Nah, masalah uang ini bisa memisahkan persaudaraan, memisahkan hubungan antar jemaat. Kalau ada yang utang ditolak. Kalau saudara berbaik hati dikasih aja. Misalnya utang berapa? 1 miliar kasih 10.000 kan seperti itu ya saudara ya. Supaya dia punya rasa malu untuk hal itu. Karena kita bukan bank cekup, kita bukan bank detail, kita juga bukan bank. Tapi kita harus saling mengasihi. Ingat, jangan melakukan utang-utangan di dalam kehidupan ibadah ini. Rohmu sekarang hidup. Kami, kita memang keturunan Adam. Tetapi ada Adam yang terakhir, yaitu roh yang menghidupkan. Ada ayat yang berkata, barang siapa makan roti yang turun dari sorga, engkau akan kubangkitkan di akhir zaman. Hidup di muka bumi ini 70-80 tahun. Hanya sementara. Gembala saudara ini hampir 60 tahun. Kalau saya mati umur 70 tahun kurang berapa lama? 10 tahun. Kalau 80 tahun kurang berapa lama? 20 tahun. Itu pun kalau saya tidak jaga kesehatan banyak sekali penyakitnya. Tetapi ada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, jangan mengejar harta yang ada di dunia ini. Firman Tuhan berkata, pencuri akan mencuri ya dan membongkarnya. Tetapi di sisi lain kita juga harus menjaga, mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal. Bisa berkata amin? Ya, oleh sebab itu hidup di muka bumi harus sukses. Bisa berkata amin? Ya, sukses itu relatif sesuai dengan pekerjaannya. Ya, jangan sakit, sakit sembuh ya.